Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat FIB dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa di acara kali ini, yaitu berbagi cerita Ramadan. Nah, hari ini Miss Kiki sudah membawa tamu nih, yaitu Miss Rani. Halo, saya Miss Rani. Oke, tetap di Studio One FIB. Kita hari ini akan berbincang-bincang terkait dengan Ramadan. Nah, pasti berbicara tentang Ramadan pasti banyak hal yang bisa kita bicarakan ya. Nah, misalnya nih, berbicara tentang Ramadan, puasa Ramadan. Nah, dulu pertama kali Miss Rani menjalankan puasa Ramadan itu di umur berapa, Miss? Umur berapa ya Miss Kiki ya? Insya Allah ya Miss Kiki ya. Kalau seingat saya ya, SD itu saya sudah puasa. Oh, oke, SD. SD kayaknya. Kelasnya ya kelas 1 paling ya. Oh, kelas 1. Jadi di sekolah dasar awal sudah mulai belajar puasa. Nah, kalau saya dulu mulai TK. Tapi luar biasa. Tapi jam 10 makan misalnya. Oh iya. Pulang sekolah capek kan makan. Nah, itu belajar kelas 1 masih ya puasa sih, tapi ada mokelnya. Ya karena nggak tahan lihat jajan, apalagi di depan rumah saya, nenek saya kan punya toko. Nah, itu sangat-sangat godaannya sangat banyak sekali. Waktu saya SD pun itu nggak langsung maghrib. Jadi kadang ya diem-diem gitu, seingat saya mokel. Kan dulu ibu saya kan kerja kan. Jadi kalau nggak kuat ya udah mokel jam 2, jam 3 gitu. Dikit lagi tadi. Tapi ya namanya anak kecil kan ya masih belajar lah ya, masih bisa lagi maklumi. Oke, iya. Semoga masih bisa. Iya. Nah, dulu itu aku sempat bertanya, ngapain sih orang-orang mulai pagi sampai sore itu nggak makan, sebenarnya ini apa? Nah, akhirnya mulai dikenalkan, ini loh puasa, bahwa kita harus menahan lapar dan dahaga. Selain itu juga hawa nafsu, emosi. Nah, itu kan pasti mulai dari kita kecil kan, paling orang tua kita juga kesulitan mungkin ya Miss ya dalam membimbing kita supaya sampai akhirnya besar seperti ini, kita paham oh puasa seperti ini, kita harus menahan lapar, dahaga, hawa nafsu dan sebagainya. Mungkin dulu masih mempertanyakan buat apa, kenapa kok kita nggak boleh makan. Nah, kebetulan apa yang akan kita bahas hari ini kan juga berhubungan nih sama Miss Rani, dimana Miss Rani kan juga punya putri kecil ya. Umur berapa Miss Rani? Tahun ini 4 tahun Miss. 4 tahun. 4 Oke. tahun. Nah, gimana nih Miss Rani, kan anak kecil apalagi kan banyak pertanyaan ya biasanya. Loh, kenapa Bunda kok nggak makan mulai pagi sampai sore gitu. Nah, gimana sih Miss Rani atau memperkenalkan puasa ke anaknya yang masih umur 4 tahun gitu? Oke, untuk puasa sendiri itu kan anak kecil belum tahu ya konsepnya puasa itu apa sih gitu kan. Bagi mereka kata puasa itu masih apa ya, masih awam banget. Anak saya itu pribadi belum tahu apa itu puasa. Saya coba waktu itu kan sebelum puasa saya tanya, nanti adik ikut puasa nggak? Dia bilang iya ikut gitu. Tapi waktu hari H puasa, saya tanya, adik hari ini puasa ya, ikut sahur ya? Oke, gitu jawabannya. Tapi waktu saya bangun sahur, dia nggak sahur kan, akhirnya kan dia nggak puasa. Nah, itu dia masih nggak puasa itu apa, pokoknya iya puasa aja gitu. Dan ternyata waktu saya ajak sholat taraweh, nah maksudnya taraweh itu puasa bagi dia. Gitu. Jadi puasa itu aku sholat di masjid, aku sholat di langgar musola, seperti itu. Jadi di otaknya dia belum ada konsep puasa. Nah, jadi perlu sekali untuk menanamkan konsep puasa itu apa sih sebenarnya. Oh, nggak makan, oh nggak minum, menahan ini menahan itu. Nah, seperti itu yang perlu sampai sekarang masih saya lakukan, itu menanamkan konsep apa sih puasa. Nah, soalnya gini, kalau misalnya dia lagi makan ya, mesti dia ada kebiasaan nyuapin saya dulu. Oh gitu. ya, pagi. Jadi Bunda dulu pokoknya gitu. Jadi sampai sekarang pun masih gitu, meskipun saya puasa, Bunda ayo coba, kalau saya belum nyoba dia nggak bakal makan. Gitu. Nah, itu saya bilang Bunda puasa gitu, nanti makannya habis maghrib. tapi besok diulangi lagi gitu. Pernah itu yang cerita lucu, waktu itu saya kan tidur
tiduran gitu kan, dia lagi makan kue. Nah saya puasa kan, nah waktu itu langsung kuenya itu langsung dimasukkan ke mulut. Gitu, loh Bunda puasa deh gitu. Tapi Bunda nyoba dulu gitu. Jadi dia maksa gitu. Dia nggak tahu apa itu puasa. Jadi sampai sekarang itu belum sulit untuk menanamkan bahwa puasa itu kita menahan lapar, menahan haus sampai nanti baru maghrib. Itu dulu sih. Gitu. Terus saya melatih dia untuk sholat taraweh ya kan, supaya dia tahu di bulan puasa itu identik juga dengan taraweh gitu. Cuman kesulitannya ya, namanya anak kecil kan suka rame gitu kan, terus disuruh sholat itu suka nggak mau gitu kan. Nah itu kesulitannya di situ. Jadi saya jarang juga ngajak taraweh, soalnya dia rame banget. Dia kan tipikal anak yang aktif kan gitu. Pernah kemarin itu dia nggak cuma lari-lari tapi teriak-teriak, akhirnya mengganggu yang lain gitu kan. Dari rumah saya kasih pengertian gitu bahwa kalau di masjid, di musola kita sholat dan sebagainya. Hal-hal sekecil itu sih masih kan yang saya ajarkan ke anak, belum yang mengajarkan dia untuk puasa. Tapi kalau dia misalnya saya nggak makan, dia nggak makan juga gitu. Akhirnya perutnya sampai sekarang sih terlatih sih. Kadang dia nggak sahur kan, tapi makan nanti jam 12 gitu dia baru makan. Atau nanti jam kalau lagi lapar banget nanti jam 10 dia makan gitu. Udah terbiasa seperti itu. Jadi kalau misalnya puasa, insya Allah nanti kalau dia sudah paham ya, kayaknya sudah bisa lah insya Allah gitu, untuk menahan lapar dan haus karena dia sudah kebiasa seperti itu. Jadi kalau misalnya belum lapar banget dia nggak akan makan. Ini pun tadi juga gitu, dia nggak makan kalau memang nggak disuruh gitu. Jadi kadang suka makan sama-sama. Jadi kadang ada yang beberapa hari yang lalu itu dia ikut makan maghrib. Jadi dia seharian nggak makan dan ikut makan di maghrib itu, karena dia memang lebih suka makan sama-sama daripada makan sendiri. Gitu sih. Berarti untuk si kecil, untuk di tahap karena masih juga 4 tahun ya, jadi masih proses belajar dan menanamkan konsep puasa dulu itu apa, seperti itu. Oke, berarti untuk anak yang masih kecil ya, hitungnya balita ya, bawah 5 tahun, berarti masih memahamkan konsep sebenarnya puasa itu apa sih gitu, meskipun masih belum menjalankan, seenggaknya sama diajari kayak nggak makan dulu jam segini, atau mungkin ketika ada orang lain yang berpuasa, misalkan bundanya atau mungkin ayahnya berpuasa, untuk tidak makan di depannya ya gitu. Diajari menghormati orang yang sedang berpuasa itu sih. Kalau ini kan tadi Miss sampaikan bahwa nanti ikut puasa ya, anaknya kan masih belum paham konsep apa itu puasa, kira-kira excited nggak sih mendengar dengan puasa atau Ramadan gitu? Semangat nggak sih si adiknya? Sebenarnya dia semangat sebenarnya, karena kan dia tuh kan suka dengerin musik-musik kan. Kalau sebelum puasa itu kan dia mesti kita denger banyak lagu-lagu Marhaban ya Ramadan atau apa. Nah itu dia suka. Terus dia jadi semangat karena dia ingat kalau habis ada lagu itu nanti kan hari raya. Jadi itu jadi motivasi sih motivasi dia gitu. Dia jadi semangat menyambut, tapi dia nggak tahu apa itu puasa, dia nggak tahu. Iya, masih sebatas. Tapi dia semangat karena kan di di kampung saya kan juga merayakan juga kan gitu. Jadi ada sholat taraweh, tadarusan. Nah itu kan juga dia semangat juga. Kadang juga ikut juga tadarusan. Meskipun dia nggak ngaji di situ, cuma dia ikut kayak gitu. Jadi dia semangat sih. Karena teman-temannya kan kalau sore juga sering kumpul ngabuburit kan gitu. Jadi dia juga main juga. Jadi ya kalau biasanya sebelum puasa dia jarang main karena teman-temannya kan sibuk. Yang ada yang sekolah ya kan, ada yang ada kegiatan apa gitu. Jadi di bulan Ramadan ini alhamdulillah dia semangat sekali karena teman-temannya pada kumpul di musola, di masjid, buka bersama dan sebagainya gitu sih Miss. Jadi sudah tertanamkan mulai sejak kecil lah kira-kira ya, seperti inilah kegiatan dalam menyambut atau menjalankan puasa Ramadan. Jadi ingat-ingat waktu kita kecil dulu nih. Dulu Miss Rani tadi pernah menyampaikan belajar puasa itu ketika kelas berapa? SD. Ya. Nah, kalau aku tadi TK ya kira-kira. Nah, kalau masih ingat nggak bagaimana sih dulu orang tuanya Miss Rani ketika mengajarkan bagaimana untuk berpuasa?
atau mengenalkan puasa ke Miss Rani terlebih dahulu itu seperti apa? Oke, seingat saya ya, karena saya nggak terlalu ingat. Tapi seingat saya ya, saya cuma diajak sahur gitu. Nanti dibilangi nanti bukanya waktu maghrib, ya gitu. Jadi diajak sama-sama, jadi sahur sama-sama, terus buka sama-sama gitu sih. Akhirnya kebiasa, biasa melakukan itu. Gitu sih, Miss. Ya berarti sama ya, kurang Sama, lebih kayak gitu. kurang lebih juga aku juga sama. Jadi diajak sahur, kemudian sebenarnya buka itu apa, kemudian ada sholat tarawih juga. Nah sholat tarawih kan hanya dilakukan ketika puasa aja gitu. Kemudian nggak makan atau nggak minum ketika mulai dari ketika azan subuh sampai menunggu azan maghrib seperti itu. Ya kita kan kalau anak kecil kan nggak tahu kan ya puasa itu apa sih, kan nggak paham gitu. Cuman dengan terbiasa melakukan itu setiap tahun, jadinya orang itu akan terbiasa untuk berpuasa. Nah kemudian dapat ilmu juga, nanti lama-lama kan semakin besar sekolahnya, tingkatnya semakin tinggi, akhirnya semakin paham apa itu puasa. Jadi ya proses selama setiap puasa. Kita nggak perlu memaksa balita atau anak-anak ya untuk berpuasa yang belum balik ya. Untuk berpuasa nggak usah terlalu dipaksa lah. Pelan-pelan nanti lama-lama kan juga mereka akan terbiasa untuk melakukan itu. Sama seperti kita dulu ya, sama aja kita juga diperkenalkan pelan-pelan, akhirnya nanti sampai di kita pada waktunya diwajibkan berpuasa kan akhirnya paham. Oh iya, berarti aku harus sahur. Nanti sahur ada waktu imsak. Setelah imsak kan kita nggak boleh makan gitu. Kemudian kalau misalkan masih kecil kan kita diajari puasa duhur dulu, bolehlah makan di pertengahan hari untuk mengisi tenaga ya, karena biasanya anak kecil kan nggak kuat ya. Kalau misalkan makan sih nggak masalah, kadang nyemilnya itu yang nyemil. Nah itu dulu juga godaan saya itu, kalau nyemil itu sulit gitu ya. Ya sama aja. Ya. Oke, itu untuk bagaimana sih mengajarkan anak kecil untuk berpuasa ya, terlebih lagi yang masih di bawah 5 tahun. Dari pengalaman Miss Rani selaku seorang ibu, kemudian saya juga dan Miss Rani dulu waktu kecil bagaimana sih diajarkan puasa ketika mulai kecil, kemudian dipahamkan konsepnya, kemudian setelah kita baru paham konsepnya, oh sebatas masih nggak boleh makan sama minum, akhirnya kita praktek untuk menjalankan tersebut, nggak makan sama nggak minum. Kemudian nanti agak besar akhirnya paham, oh nggak hanya sekedar menahan lapar dan minum, tapi juga harus menahan hawa nafsu, kemudian juga menahan emosi. Nah, semuanya itu nanti akan terbentuk lah ya dengan alami dan dengan pelajaran agama dan bagaimana lingkungan sekitar mengajarkan ke anaknya. Oke, terima kasih Miss Rani untuk sharing ya, bagaimana ya mengajarkan si anak kecil ini untuk berpuasa. Kemudian kita juga tadi sharing-sharing bagaimana pengalaman kita dulu ya, kurang lebih juga sama, karena biasanya kita belajar juga kan dari pengalaman seperti itu. Oke, nah mungkin teman-teman yang lainnya juga hampir sama memiliki pengalaman yang sama, bagaimana orang tua mengajarkan puasa. Dari kita tahu dulu apa itu puasa, kemudian belajar sedikit demi sedikit sampai akhirnya sekarang kita bisa puasa seharian penuh dan memahami konsepnya secara penuh juga. Oke, itu untuk perbincangan kita hari ini tentang bagaimana belajar puasa. Nah, juga sudah ditemani oleh Miss Rani yang sudah berpengalaman juga sebagai seorang ibu, dan juga pengalaman-pengalaman kita waktu kecil dahulu. Baik, demikianlah tadi berbagi cerita Ramadan, semoga bisa menjadi pelajaran kita bersama ya. Saya dan Miss Rani mohon undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih dari Studio One FIB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.